Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Normalif Cahyani, NPM 063. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang rasio probabilitas dari PT Jasa Marga. PT Jasa Marga itu merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa jalan tol. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu yang dinamakan dengan rasio probabilitas? Rasio probabilitas itu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini itu juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen dari suatu perusahaan. Penggunaan rasio probabilitas itu dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan keuangan, terutama dalam laporan keuangan raca dan juga laba rugi. Kemudian, apa sih tujuan dari rasio probabilitas ini? Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dan juga tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima yaitu untuk mengukur produktivitas dan juga perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan juga tujuan lainnya. Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio probabilitas yaitu yang pertama, mengenai besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dan juga manfaat lainnya. Terdapat 6 jenis rasio probabilitas. Yang pertama yaitu profit margin on sales atau biasa disebut dengan rasio profit margin atau juga margin laba penjualan. Ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Nah, ada dua rumus untuk menghitung profit margin on sales, yaitu yang pertama untuk margin laba kotor dan juga untuk margin laba bersih. Nah, untuk margin laba kotor itu kita menggunakan rumus profit margin sama dengan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan sales. Lalu untuk margin laba bersih itu kita menggunakan rumus net profit margin sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan sales. Yang kedua, ada hasil pengembalian investasi atau ROI. ROI itu merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Rumus untuk ROI yaitu ROI sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan total aset. Nah, yang ketiga, ada hasil pengembalian investasi atau ROI dengan pendekatan DuPont. Selain menggunakan rumus di atas atau sebelumnya, itu kita juga dapat menggunakan pendekatan DuPont. Hasil yang diperoleh dari rumus ini dengan rumus yang sebelumnya itu sama saja. Nah, untuk rumus ROI dengan pendekatan DuPont itu ROI sama dengan margin laba bersih dikali dengan perputaran total aset. Yang keempat yaitu hasil pengembalian ekuitas atau ROE. ROE itu merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini itu menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri.
semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik. Untuk rumus ROE itu ROE sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan ekuitas. Lalu yang kelima, itu ada hasil pengembalian ekuitas atau ROE dengan pendekatan DuPont. Sama dengan ROE, untuk mencari hasil pengembalian ekuitas, selain dengan cara yang sudah disebutkan tadi, itu bisa juga dengan pendekatan DuPont. Hasil yang diperoleh antara cara dengan rumus ini dengan rumus sebelumnya itu sama saja. Nah, rumus untuk ROE ini adalah ROE sama dengan margin laba bersih dikalikan dengan perputaran total aktiva, lalu dikali lagi dengan penggandaan ekuitas. Yang keenam yaitu laba per lembar saham. Pada rasio laba per lembar saham atau biasa juga disebut dengan rasio nilai buku, itu merupakan rasio yang mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham. Sebaliknya, apabila rasionya tinggi, maka kesejahteraan dari pemegang saham itu akan meningkat. Rumus untuk laba per lembar saham yaitu laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Kemudian kita akan membahas tentang rasio probabilitas dari PT Jasa Marga. Untuk komponen laporan keuangan yang digunakan untuk rasio ini, teman-teman dapat melihat di bawah ini. Nah, untuk profit margin on sales kita menggunakan rumus EAIT dibagi dengan penjualan. Untuk 2018 kita menggunakan Rp6.023.077 dibagi dengan 2,5 miliar. Itu akan menghasilkan 0,004 atau jika dibulatkan menjadi 0,24%. Nah, untuk 2019 teman-teman dapat menggunakan 6.881.874 dibagi dengan 2,5 miliar. Nah, ini akan menghasilkan 0,0028 atau jika dibulatkan menjadi 0,28%. Nah, untuk profit margin on sales, kondisi ini itu mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu sebesar 0,24% menjadi 0,28% pada tahun 2019. Jika rata-rata industri untuk profit margin on sales ini adalah 0,26%, berarti margin laba perusahaan tahun 2019 sebesar 0,28% itu baik karena berada di atas rata-rata industri. Namun, untuk tahun 2018 dengan margin laba sebesar 0,24 dapat dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Nah, kemudian kita akan membahas tentang return on investment atau ROI. Itu kita menggunakan rumus EAIT dibagi dengan total aktiva. Nah, jadi Rp6.023.077 dibagi dengan 82.418.603 menghasilkan total 0,0731 untuk 2018. Nah, untuk 2019-nya kita menggunakan 6.881.874 dibagi dengan 99.679.570 rupiah. Itu akan menghasilkan 0,0690 atau dibulatkan menjadi 6,9%. Nah, untuk ROI ini mengalami penurunan yaitu sebesar 7,31% pada tahun 2018, turun menjadi 6,9% pada tahun 2019.
Jika rata-rata industri untuk ROI adalah 7%, berarti margin laba perusahaan pada tahun 2018 sebesar 7,31% itu dikatakan baik. Sedangkan untuk tahun 2019 dengan rasio sebesar 6,9%, kondisinya dikatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Rendahnya rasio ini itu disebabkan karena rendahnya margin laba karena rendahnya perputaran aktiva. Lalu ROE. Rumus untuk ROE yaitu EAT dibagi dengan total ekuitas. Nah, untuk 2018 yaitu 6.023.077 rupiah dibagi dengan 20.199.989 itu menghasilkan 0,2982. Sedangkan untuk 2019 yaitu 6.881.874 rupiah dibagi dengan 23.185.737 rupiah akan menghasilkan 0,2968 atau jika kita bulatkan menjadi 29%. Nah, untuk kondisi ROE ini mengalami penurunan akan tetapi tidak drastis. Sebab pada tahun 2018 ROE sebesar 30%. Sedangkan pada 2019 yaitu 29,68%. Jika rata-rata industri untuk ROE adalah 29,75%, berarti kondisi perusahaan baik pada tahun 2018 dan dikatakan kurang baik pada tahun 2019. Nah, yang terakhir untuk laba per lembar saham itu kita menggunakan rumus keuntungan dibagi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Sehingga untuk 2018 kita menggunakan 876.991 dibagi dengan 7.257. Itu akan menghasilkan 121 rupiah. Sedangkan untuk 2019 kita menggunakan 1.027.466 rupiah dibagi dengan 7.257. Maksud saya 7.257. Nah, itu akan menghasilkan 142 rupiah. Kondisi laba per saham mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Dari hasil perhitungan ini, terlihat bahwa kesejahteraan dari pemegang saham itu meningkat. Peningkatan ini bisa dikatakan cukup baik, yaitu dari Rp121 di tahun 2018 menjadi Rp142 di tahun 2019. Artinya, kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan itu dapat dikatakan berhasil. Sehingga ke depannya, perusahaan harus mempertahankan kinerjanya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.